Para iblis akan bersimbah darah. Cahaya akan jatuh ke dalam kegelapan. Inikah yang kalian tunggu, ha? Anjay, bedah lore part 6. Ya, welcome back cuy di konten bedah lore, anjay. Ya, buat yang belum tahu, jadi di sini tuh aku bakal ngejawabin pertanyaan kalian tentang lore MLB nangkep gue. Ya, jawabannya bisa salah, bisa apalah. Ya, intinya di sini aku yeping doang sih, yeping tentang lore. Ya gitulah. Langsung aja lah. Bang, kok Natanya bisa hilang? Dari mananya, Bang? Ya, kalau senangkep gue ya, kenapa si Nata ini bisa ngilang? Ya, itu sebenarnya itu buat representasi, anjay. Perumpamaan lah. Ya itu buat nunjukin gitulah kalau dia ini itu seorang assassin. Maksudnya itu dia ini pintar ngendap-ngendap gitulah. Jadi keberadaannya dia ini gak bisa dilihat sama musuhnya. Gitu. Bang mau nanya, kan skin Sapphire Beyond the Cloud bisa terbang. Kenapa di endgame-nya gak ada animasi terbangnya? Apa iya? Welcome to Mobile Legends. Oh bisa weh. Andai. Anda pakai skrip ya bang ya. Hashtag bedah lore part 6. Assalamualaikum Bang Flati. Di voice line-nya Lukas banyak menyebut nama Sylvana. Jadi Lukas itu siapa? Pasangan atau saudara? Waalaikumsalam. Nah gini, jadi si Lukas ini tuh Tara jangan nunggu usulnya. Bang mau nanya, skin Freya Legend sama Legend Saber sama Legend Granger itu satu universe atau tidak? Soalnya kan sama-sama di luar angkasa. Semoga dijawab, amin. Ya sejauh ini ya nggak tahu ya. Masalahnya aku belum nemu lore dari skin-skin itu. Setauku ya, senangkep gue yang ada hubungannya itu cuma skin Legend Cushion sama skin Legend Granger. Soalnya mereka ini pernah muncul di satu video yang sama. Nah, terus juga mereka ini juga punya interaksi dialog. Gusion, what a naive guy you are. Your lack of insight will drag every human down into the darkness. Wow. Terus kalau skin Saber Legend sama Freya Legend ini nggak tahu ya. Masih belum ada konfirmasi sih mereka ini nyambung atau enggak. Kisahnya si Freya Legend ini kan lebih fokus buat nyari Eden. Nah, sedangkan si Saber Legend ini nggak tahu, nggak nemu ceritanya. Ya kalian tunggu aja lah ke depannya bakal kayak gimana. Atau mungkin semisal kalau kalian punya pendapat, kalian bisa tulis lah di kolom komen. Oke? Oke lanjut. Bedah lore part 6. Bang, apakah Nathan dan Nolan itu satu orang yang sama? Nah, ini cuy. Kemarin itu banyak yang nge-tag dan nyuruh bahas ini. Nah, jadi ya intinya mereka beda orang. Bang, kok Kagura ditambah voice line kayak nyindir Nabi ya? Karena kan aku player Kagura old. Terus pas dia di revamp ditambah voice line, Nabi terlihat kesal bukan? Ini cuma nanya soal kesel kayak Muntun pengen banget gitu mereka musuhan. Padahal di lore sebelum revamp Kagura nggak sama sekali suka sama Haya. Dia cuma loyal banget sama si Haya. Dan yang suka sama dia ya Nabi aja. Ini mungkin lebih keren aja sih. Kalau menurutku ya senangkep gue ya, anjay. Dialognya si Kagura yang ini, Hanabi kelihatannya sedikit kesal. nah yang itu, dia ini tuh cuman kayak yeping gitu nggak sih? Kalau didengerin lewat nada bicaranya itu kayak dia itu naif gitulah bertanya-tanya. Itu kalau menurutku ya senangkep gue. Nah kalau misalkan kalian punya pendapat lain ya komen aja cuy. Gimana menurut kalian tentang cinta segitiganya si Kagura, Haya sama si Hanabi? Bang, buat bedah lore part 6. 1. Saat Nolan ngurus energi calamity itu, kenapa dia gak minta bantuan ke si YV? Kan YV juga menjaga alam semesta, Bang. Dan kenapa si YV gak notice kalau ada energi calamity yang bakal ngurus alam semesta, Bang? 2. Hubungan YV sama Cyclops apa, Bang? Alasan kenapa si Nolan ini gak minta bantuan ke si YV ya? Ya, soalnya mungkin si Nolan ini gak tahu kalau di dunianya itu ada makhluk kayak si YV ini. Lagi pula ya, kalau misal si Nolan ini tahu kalau di dunia ini ada YV, ya gimana cara minta tolongnya, Jir? Di WA, sis, bantuin Nolan Calamity. Skip, lagi ngejar Sas belum kelar. Terus yang kedua hubungan si YV sama si Cyclops. Nah, mereka ini tuh sebenarnya itu sama-sama hero mage. 1. Apakah Sapphire itu naksir sama si Edith ya soul skin Beyond the Cloud Sapphire dan Edith? Mohon dijawab Bang Flati. Ya mereka ini tuh teman doang gak sih? Teman ya, harusnya kan mereka ini teman doang gak sih? Enggak, ini pasti teman doang, ini teman doang cuy. Teman dari masa kecil cuma teman cuy, nggak ada, harusnya nggak ada hubungan sih harusnya ya. Buat part berikutnya, ada nggak sih hero yang statusnya itu udah jadi pasutri? Wow, ada cuy. Itu si Cecil sama si Carmilla. Ya, cuman mereka ini kawin lari sih. Pertanyaan buat bedah lore part 6. 1. Kenapa Carmilla itu suka Cecilion padahal Cecilion bukan manusia? 2. Kenapa Argus ngambil Demonic Sword atau Meteoric Sword? 3. Zilong sama Freya itu jodoh apa dijodohin fans, Bang? Pengunjung baru, Bang. Halo, Bang, pengunjung baru, welcome. Kenapa Carmilla itu suka sama Cecilion padahal Cecilion itu bukan manusia? Ya,
Ya sama kayak kalian lah cuy. Kenapa kalian suka waifu kalian? Padahal waifu kalian tidak nyata. Weh, sadar weh. Terus kenapa si Sugra ini ngambil Demonic Sword? Ya ibarat kalian nemu duit 50.000 di jalan. Ambil gak? Pakai nanya. Plus, pas si Sugra ini pertama kali megang Demonic Sword, dia ini kan langsung dapat kayak penglihatan masa lalunya yang disembunyiin. Jadi ya, dia ini ngerasa punya hubungan lah sama pedang itu. Dan akhirnya ya dibawa. Gitu. Terus apakah Zilong sama Freya itu jodoh? Ya harusnya sih kalau di lore itu mereka itu nggak ada hubungannya. Tapi nggak tahu kok mereka ini bisa dapat skin Christmas couple. What about me? What about me? Bang, pakai suara sendiri ya saat bikin asal-usul hero LBB? Enggak. Pakai suara bapaknya temanku. Bang, buat bedah lore 6. 1. Apakah Alucard menjadi partner Natalia? 2. Apakah Melissa adalah pasangan Yin? 3. Dah itu aja semoga dibaca. Apakah Alu partnernya Nata? Ya, tapi khusus buat di misi berburu Sugra doang, mereka ini partner. Kalau misi lain nggak tahu. BTW ini cerita aku ambil dari game sebelahnya ya, Mobile Legends Adventure. Terus apakah Melissa pasangannya Yin? Enggak sih. Harusnya enggak sih. Si Yin ini kan sebenarnya itu cuma butuh si Melissa buat ngilangin Lie Kupro di tubuhnya. Yes, gitulah. Bang, sorry telat. Gimana kabar si Fajar? Atau pelayan Odette pas tahu Odette minggat? Apa ada dijadiin lalapan bokapnya? Ya. Ya, harusnya dia ini nggak apa-apa sih. Pertanyaan berbeda nomor 6. 1. Setelah nonton asal-usul Grok, jadi mikir. Katanya kan Ancient One yang nyiptain Land of Dawn. Berarti Zaz, Martis, Yeve, sama yang lainnya pokoknya berasal dari luar angkasa. Berarti mereka bukan ciptaan Ancient One. Atau mereka entitas tersendiri. Ya, kayaknya gitu sih. Soalnya kan kalau diceritanya sejauh ini, si Ancient One ini cuma nyiptain kehidupan di Land of Dawn doang. Si Gatot sama si Martis ini kan dari universe lain. Jadi ya, yang pasti yang nyiptain mereka ini bukan Ancient One. Terus kalau Yeve sama Zaz itu gimana, Bang? Nah, kalau menurutku ya, senangkep gue, anjay. Mereka ini sebenarnya itu juga berasal dari universe lain. Nah, soalnya diceritanya kan, mereka ini bisa datang ke Land of Dawn itu gara-gara Chrono Rift atau retakan ruang waktu yang tercipta gara-gara pertarungannya si Gatot sama si Martis. Nah, kalau misal mereka ini benar-benar berasal dari universe lain, jadi ya otomatis yang nyiptain mereka ini bukan di Ancient One. Gitu. Kayaknya. Ya, ini pendapatku sih. Kalau misal kalian punya pendapat lain ya, komen aja cuy. Yeping di bawah cuy. Gas. Bang, mau nanya, cowok itu lebih cocok dijodohin sama siapa? Sama Gwyn kah? Sama Florin kah? Atau sama Balmond, Bang? Please jawab buat bedal 46. Sama Hilda. Bang, Cici itu sebenarnya umurnya berapa sih? Kan dia ini dipungut Mimi pas musical troupe-nya masih manggung di Berlin. Sedangkan di trailernya kan ada nyeletuk nggak ada pertunjukan lagi selama 21 tahun. Tapi di post FB Mountain bilang umurnya si Cici itu 16 tahun. Gimana dong? Nah, ini cuy. Dulu itu pas aku lagi ngebikin asal-usul Cici, sebenarnya aku juga bingung cuy waktu itu cuy. Kan di ceritanya si Mimi, bibinya si Cici ini mulai berhenti ngadain pertunjukan di Kastil Berlin setelah dia ini mungut si Cici. Nah, pas si Cici ini umur 16 tahun dan pas dia ini balik ke Kastil Berlin buat ngadain pertunjukan di sana, itu ada salah satu warga Kastil Berlin yang ngomong kalau di sana itu kalau udah gak ada pertunjukan selama 21 tahun. Rombongan teater setelah 21 tahun? Yang mana kalau dibandingin sama umurnya si Cici ini nggak nyambung cuy. 16 sama 21. Apa coba? Nah, kalau menurutku sih ya, senangkep gue 21 tahun gak ada pertunjukan yang dimaksud sama warga Kastil Berlin ini tuh sebenarnya itu pertunjukan yang resmi. Ya, kan awalnya kan mereka ini kan manggung resmi kan di Kastil Berlin. Sampai suatu ketika pas mereka ini ngebawain pertunjukan drama tentang Valentina, itu ngebikin kontroversi lah di sana. Yang akhirnya mereka ini dilarang buat tampil lagi. Nah, cuman di setelah itu, mereka ini masih kekeh buat nyuri-nyuri tempat dan waktu lah buat ngadain pertunjukan liar. Jadi ya, gitulah pokoknya, paham gak sih? 21 tahun gak ada pertunjukan itu maksudnya itu pertunjukan yang resmi. Atau enggak sebenarnya itu ada teori lain sih. Nah, teori lainnya itu Mas Muntun lupa. Ya, buat part 6 segini aja lah dulu cuy. Ntar kepanjangan. Udah capek cuy. Nah, buat kalian yang punya pertanyaan tentang Lord ML kayak tadi, ya kalian komen cuy seperti biasa cuy. Ntar yang pertanyaannya unik dan menarik bakal kupilih buat kumasukin ke bedah lore part 7. Anjay. Ya, tapi nggak tahu kapan. Hehe. Oh ya cuy, mau ngingetin, pertanyaan itu satu-satu cuy. Satu komen satu pertanyaan. Dengerin weh. Tolong cuy. Tolong kaki saya sakit. Jadi ya wes lah, jangan lupa unsubscribe. Adios angkaramilos ala amigos.